Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Turki Utsmani adalah salah satu kesultanan yang memiliki sejarah paling panjang. Catatan lama dari para ahli sejarah telah mengurai kisah-kisah heroik dari kesultanan yang berpusat di Istanbul, Turki ini. Salah satunya adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, tanah Palestina. Ia bisa disebut sebagai benteng terakhir Turki Utsmani dalam upaya menjaga persatuan dunia Islam. Menurut catatan New World Encyclopedia, Sultan Abdul Hamid II dilahirkan di Istanbul pada 21 September 1842. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Mahmud bin Abdul Hamid bin Ahmad. Ayahnya adalah Sultan Abdul Majid dan ibunya adalah Tir Mujgan, Kadin Effendi yang berasal dari Sirkasia, sebuah wilayah yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ibunya meninggal saat Sultan Abdul Hamid II masih berusia 7 tahun. Selepas kepergian ibunya, Abdul Hamid kecil diasuh ibu tirinya yang bernama Pristu Kadin. Di lingkungan tempat tinggalnya, Abdul Hamid kecil dianggap sebagai anak yang lemah dan sering jatuh sakit. Hal itu membuat dirinya sekuat tenaga mempelajari segala macam disiplin ilmu untuk menutupi kekurangannya. Di bawah didikan ayahnya secara langsung, ia tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia sudah mampu menguasai bermacam bahasa pada usia muda. Di samping itu, ia dikenal senang membaca dan bersyair. Lambat laun, stigma negatif tentang dirinya yang lemah dan gampang sakit mulai pudar. Masyarakat mulai mengakui keberadaannya sebagai sosok pribadi yang kelak akan menjadi orang nomor satu di Kesultanan Turki Utsmani. Penilaian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya bukan isapan jempol yang tak memiliki alasan. Sultan Abdul Hamid II dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan peduli sesama. Ia menjadi Khalifah Turki Utsmani menggantikan pamannya Abdul Aziz yang bergelar Murad VI pada tahun 1876. Pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kemudian dibunuh oleh pembencinya. Selanjutnya, masa depan Kesultanan Turki Utsmani berada di pundak Sultan Abdul Hamid II. Selama memerintah, sejumlah capaian-capaian mentereng direngkuh Sultan Abdul Hamid II, seperti mendirikan universitas, akademi seni rupa, sekolah keuangan dan pertanian. Selain itu, ia membuka banyak sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah untuk kaum difabel, juga mendirikan banyak rumah sakit. Dalam buku catatan pribadi Sultan Abdul Hamid II menjelaskan tentang pentingnya melakukan gerakan menanamkan kembali nilai ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin dunia. Sultan Abdul Hamid II menegaskan keyakinannya tentang kemungkinan lahirnya kesatuan dunia Islam. Beliau mengatakan umat Islam wajib menguatkan ikatan persaudaraan di belahan bumi lain. Satu dan lainnya wajib saling mendekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Tidak ada harapan lagi untuk kebangkitan dan kejayaan di masa depan kecuali dengan persatuan umat Islam. Memang waktunya belum datang, tapi dia akan datang. Akan datang suatu hari di mana kaum muslimin akan bersatu dan mereka akan bersama-sama dalam satu kebangkitan yang serentak. Akan ada seorang yang memimpin umat ini dan mereka akan menghancurkan kekuatan orang-orang kafir, tulisnya. Kisah lain dari buku hariannya adalah ketika ia menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodor Herzl, agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Permintaan itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II sehingga membuat marah bangsa Yahudi. Karena ketegasannya itu, musuh-musuh Islam tak henti-hentinya merongrong kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Pada masa pemerintahannya, ia harus berhadapan dengan manuver orang-orang Yahudi Dunamah yang ingin mendongkel kekuasaannya. Setidaknya ada beberapa langkah dan strategi dilancarkan oleh kaum Yahudi, menurut sejarawan Muslim Dr. Muhammad Harb, untuk menembus dinding tokoh Kesultanan Turki Utsmani. Target mereka adalah dapat memasuki Palestina. Pada tahun 1892, kelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina.
Permohonan itu dijawab dengan memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki bahwa mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Pada tahun 1896, Theodor Herzl memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu kembali dijawab Sultan dengan penolakan tegas. Sesungguhnya, Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan tersebut. Sebab itu, simpanlah kekayaan kalian dalam kantong kalian sendiri, tegas Sultan. Meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tak patah arang. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya, yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 1897 dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada tahun 1900, Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait, dan pada tahun 1901, Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada tahun 1902, tanpa rasa malu, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Herzl kali ini untuk menyogok orang nomor 1 kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Herzl adalah uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan. Membayar semua utang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juta pound sterling. Membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta franc. Memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan Sultan tidak mau menemui Herzl dan hanya mewakilkan kepada Tahsin Basa, Perdana Menterinya. Sambil mengirim pesan, nasihati Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Sultan mengatakan, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silahkan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Namun kata Abdul Hamid II, selama masih hidup, dia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamiyah. Sejak saat itu, kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon kemerdekaan, kebebasan, dan sebagainya, mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai Hamidian Absolutism. Abdul Hamid menyadari nasibnya semakin terancam. Dia bisa saja hijrah ke Eropa untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk apa dia mengaku sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas umat? Tempatnya tetap di Istanbul. Selain persoalan eksternal, Sultan Abdul Hamid II juga menghadapi persoalan internal pemerintahannya. Ia terus digoyang oleh para aktivis organisasi rahasia Freemason yang menyusup dalam barisan pemuda revolusioner liberal. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Turki Muda. Kelompok Freemason yang terus berusaha menjegal kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II juga tergabung dalam organisasi Al-Ittihad wa At-Taraqi atau Organisasi Persatuan dan Kemajuan. Sultan Abdul Hamid II memerintah di tengah kepungan kelompok Yahudi, anggota-anggota Freemason, dan aktivis liberal sekuler. Mereka berusaha melengsarkannya dengan berbagai cara, sehingga Turki dengan peradaban Islamnya kemudian pudar dan akhirnya pada tahun 1924 menjadi negara yang sangat sekuler. Sultan Abdul Hamid II meninggal pada 10 Februari 1918 dan menjabat sebagai Khalifah Kesultanan Turki Utsmani selama 33 tahun. Sepeninggalnya, tak ada lagi Sultan Turki Utsmani yang memiliki kecakapan berpikir dan keberanian terhadap Yahudi seperti yang ditunjukkan Sultan Abdul Hamid II
semasa hidupnya. Allahu a'lam bishawab.